Kerja ketawa, kau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, lebih-lebih lagi nikmat Islam yang selalu melekat di hati kita. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerima doa hamba-hambanya apabila ia mengingatnya. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata fadzalika limul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepadanya. Lagi istiqomah, sholat, zakat, itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas secara bahasa adalah memurnikan dan membersihkan segala sesuatu dari campuran. Ada beberapa istilah, diantaranya adalah: 1. Ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian orang-orang. 2. Ikhlas adalah pengesalan Allah Subhanahu wa taala dalam niat dan ketaatan. 3. Ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah taala. 4. Ikhlas adalah seorang yang niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. 5. Ikhlas adalah samanya seorang hamba yang berdampak dan yang bersembunyi. Singkatnya, ikhlas adalah seseorang yang berniat dalam ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahalanya, takut terhadap siksaannya, dan selalu mencari ridhonya. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zunnun al-Misri rahimahullah berkata, 3 tanda keikhlasan. Yang pertama, seimbangnya pujian dan celaan orang-orang. 2. Lupa melihat amal dalam beramal. 3. Mengharapkan amal pahalanya di akhirat. Ikhlas adalah akses keberhasilan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Ikhlas sebagai amal ibarat fondasi bagi sebuah bangunan dan ibarat ruh bagi sebuah jasad, di mana sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa sebuah fondasi. Begitu juga dengan jasad, tidak akan hidup tanpa sebuah ruh. Oleh karena itu, amal soleh yang kosong dari keikhlasan akan menjadikannya mati, tidak membuahkan apa-apa. Serta dengan kata lain, wujuhuda kadamnya, keberadaannya sama seperti ketidakadaannya. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Di samping hadis dikatakan, aku sangat tidak putus sekutu. Siapa saja yang beramal menyekutukan sesuai denganku, maka akan tinggalkan ia dengan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Buah dari keikhlasan itu sangat banyak. Jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya. Seorang yang mengikuti ucapan muadzin dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga.
Sa oras yung manunod ilmo dengan ikhlas,